Halo anak-anak, sudah lama kita tidak saling berjumpa ya. Nah, bisa-bisa nanti kalau kita berjumpa, kita bisa saling tidak mengenal ya. Kenapa? Karena setiap dari kita sudah mengalami perubahan di dalam pertumbuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang aku bertumbuh. Tetapi sebelumnya, anak-anak, ada yang bertanya, mengapa kalau sapaan firman Bu Shirley kok tidak mengajak berdoa? Ya, anak-anak, Bu Shirley sengaja tidak mengajak kalian berdoa dengan maksud supaya kalian berdoa bersama dengan Papa dan Mama. Sebelum mendengarkan sapaan firman dari Bu Shirley, silahkan anak-anak berdoa bersama Papa dan Mama. Oke? Iya. Anak-anak, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang bertumbuh besar. Tadinya Tuhan Yesus itu bayi yang digendong kesana kemari oleh ayah ibunya. Tetapi kemudian sekarang Tuhan Yesus sudah bertambah besar dan bertambah kuat. Anak-anak, sama seperti Tuhan Yesus, kita semua juga mengalami pertumbuhan. Ada banyak pertumbuhan yang dialami oleh setiap orang. Tetapi hari ini kita akan melihat 3 pertumbuhan saja. Yang pertama adalah pertumbuhan fisik. Nah, pertumbuhan fisik ini berawal dan berasal dari makanan bergizi yang kalian makan. Bertambah fisik, ya. Bertumbuh dalam fisik, kalian bisa lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat. Ya kan? Lalu kemudian suara bisa berubah gitu. Larinya lebih kencang. Jalannya lebih mantap. Bukan begitu anak-anak? Coba nanti kalian perhatikan apakah kalian sudah lebih besar, lebih tinggi dari Papa dan Mama? Ya. Nah, seumuran kalian yang sudah lebih besar, lebih kuat itu apakah masih kuat ya digendong oleh Papa dan Mama? Papa Mama sudah nggak kuat gendong kalian pasti ya, karena kalian sudah besar. Nah, pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan pikiran. Bersama dengan pertumbuhan fisik, bersama dengan bertambahnya usia, maka kita harus mengalami pertumbuhan pikiran. Pikiran kita sudah bukan lagi pikiran bayi. Pikiran kita sudah bukan lagi pikiran kanak-kanak, tetapi kita sudah mulai berpikir seperti orang yang dewasa atau yang lebih besar. Dulu ketika bayi, kita lapar, kita hanya menangis dan kemudian makanan akan datang. Tetapi sekarang ketika kita sudah besar, maka ketika kita lapar, kita tidak menangis lagi. Tetapi kita akan berpikir apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghilangkan rasa lapar itu. Kita akan pergi ke meja makan, kita duduk manis di sana dan makan. Seorang yang bertumbuh di dalam pikirannya, maka dia adalah orang yang mengerti tanggung jawab di dalam dirinya. Makan, tidur, mandi, belajar, bermain, itu sudah dipikir sendiri. Tidak perlu lagi diingatkan oleh orang tua, ayo berhenti main gamesnya, mandi, sudah tidak perlu. Karena anak-anak yang bertumbuh dalam pikirannya, dia sudah mengerti tanggung jawabnya. Kapan harus berhenti main games dan kemudian mandi, kemudian makan dan belajar. Anak-anak harus bertumbuh di dalam pikiran.
Anak-anak yang bertumbuh di dalam pikiran, dia akan terlihat sebagai anak-anak yang mandiri. Anak-anak yang bisa mengerti tanggung jawabnya dan mengerjakan semua tanggung jawabnya tanpa diperintah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Pertumbuhan yang ketiga adalah pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman nampak seperti ini anak-anak. Dulu ketika kita masih bayi atau masih kecil, kita duduk di sekolah minggu dan kita mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu bercerita. Di rumah kita akan diam saja sampai papa atau mama membacakan Alkitab untuk kita. Nah, bertumbuh di dalam iman sudah tidak lagi menunggu untuk dibacakan Alkitab. Tetapi bertumbuh di dalam iman berarti bahwa kita sekarang membutuhkan membaca Alkitab sendiri, berdoa sendiri. Kita tidak lagi menunggu kakak-kakak sekolah minggu bercerita, baru kita mendengarkan kisah tentang Tuhan Yesus. Tetapi kita bersedia mencari tahu sendiri dengan membuka Alkitab kita sendiri. Dan kemudian bertumbuh di dalam iman adalah seseorang yang semakin hari semakin membutuhkan Tuhan. Semakin merasa tanpa Tuhan tidak bisa apa-apa. Sehingga kemudian segala sesuatu akan dilakukan dengan lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Sebelum merencanakan dan mengambil keputusan, sudah lebih dahulu berbicara dengan Tuhan di dalam doa dan membaca Alkitab sebagai sebuah pertolongan untuk mencari tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang bertumbuh di dalam iman adalah orang yang senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan melalui perilaku dan sikap hidupnya sehari-hari yang menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Anak-anak, silahkan kalian bersama dengan papa dan mama mulai melihat pertumbuhan yang sudah terjadi di dalam diri kalian masing-masing. Tuhan cinta kamu. Amin.